Ya pemirsa, untuk membahasnya di studio sudah ada bersama saya PLT Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Pak Sarman Simanjorang. Kita akan membahas mengenai harga di pasaran ini memang sepertinya naik turun ini Pak Sarman. Kita melihat tadi kayak bawang ternyata sebelumnya ini sudah ada razia juga di beberapa gudang ya, dan harga kadang naik kadang turun. Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat memang pangan pokok kita ini kan terdiri daripada tiga jenis nih. Ya. Pertama adalah pangan pokok kita yang bersumber dari industri. Jadi seperti gula, tepung, kemudian minyak. Nah ini kan diproses melalui produksi. Ya. Artinya ini lebih gampang dikontrol oleh pemerintah stoknya dan itu bisa dikomunikasikan dengan industrinya. Baik. Kemudian yang kedua adalah yang bersumber dari hewan, yaitu adalah daging sapi, telur. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari hortikultura. Nah, hortikultura ini yaitu seperti cabai, bawang putih, sayur mayur, buah-buah dan segala macam. Dan memang khusus hortikultura ini ya berpotensi untuk bergejolak itu terbuka kalau katakanlah antara demand dan supply-nya itu tidak seimbang. Baik. Nah, misalnya kalau kita bicara saat ini kan dari minggu-minggu terakhir ini kan kita lihat bahwa gonjang-ganjing masalah khususnya hortikultura ini di beberapa lokasi kan sudah mulai ada ya. Cuman memang kita harus sikapi juga nih pemerintah, kita harus apresiasi bahwa 3-4 bulan terakhir kan pemerintah sudah sangat-sangat berusaha menstabilkan harga tersebut dengan mengadakan koordinasi ke pemerintah daerah, kemudian juga sudah membentuk satgas pangan, kemudian juga mengumpulkan distributor misalnya. Itu saya rasa langkah-langkah yang sudah positif. Walaupun ya gejolak-gejolak itu pasti ada. Cuman kalau hal-hal yang wajar sih mungkin ya nggak ada masalah. Ya. Asal jangan misalnya itu bahwa gejolak harga itu melebihi daripada daya beli masyarakat. Nah, khusus untuk harga pokok pangan tahun ini kita lihat bahwa kalau kita berkata dulu biasanya 1 bulan sebelumnya itu sudah mulai ada gejolak. Tapi kalau saat ini kita lihat kan ya baru minggu-minggu cenderung terakhir stabil ini, sebenarnya. Cenderung stabil. Baik. Nah, memang masalah bawang ini ya mau tidak mau ini salah satu memang harus disikapi oleh pemerintah. Terutama kalau kita lihat saat ini pergerakan bawang putih. Nah, bawang putih ini kan kita masih sangat tergantung dengan impor. Baik. Ya, karena memang boleh dikatakan bahwa musim kita ini untuk bawang ini kan dia ini harus di hawa yang agak sedikit panas gitu kan. Nah, ketergantungan kita impor itu sangat-sangat tinggi. Jadi makanya dalam hal ini memang ya apa yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran ke depan supaya pemerintah itu sudah harus mewaspadai terutama yang memang kita tergantung dengan impor. Nah, apalagi kita tahu kan pengawasan terhadap importir bawang putih ini kan agak kurang selama ini. Kemudian Pak Menteri Perdagangan kan sudah membuat suatu kebijakan misalnya seluruh distributor daripada pangan-pangan kita ini harus mendaftar. Kita lihat bahwa memang untuk sementara ini masih belum efektif itu. Tahun depan iya, karena waktunya kan terlalu mepet. Nah, terutama memang kalau kita lihat adalah importir daripada bawang ini. Kita tahu bahwa dengan adanya Satgas Pangan, kalau nggak salah dari beberapa tahun yang lalu kan sudah ada ditangkap ya, importir yang sudah dari Jakarta Utara yang menimbun hampir 208 ton kalau nggak salah. Baik. Nah ini kan langkah-langkah yang sudah bagus. Nah ke depan ini harus ditata. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana pemerataan daripada distribusi itu. Karena kita tahu importir itu kan semua banyakkan di Jakarta. Jadi katakanlah dia timbun di Jakarta dengan dia mengintip. Dan menyebarnya ke daerah-daerah setelah sampai di Jakarta lalu disebar ke daerah. Nah kadang-kadang kan mereka ini kan nakalnya adalah dia lihat momen nih. Karena memang mereka importir bawang ini kan, bawang putih ini kan istilahnya juga terbatas, tidak banyak. Jadi mereka tahu persis sejauh mana stok pangan bawang putih di Indonesia. Baik. Dia tahu nih petanya nih di provinsi, bagian permintaannya, supply demandnya dia tahu nih. Jadi ketika memang menjelang hari-hari besar seperti Ramadan, seperti Idul Fitri gini, ya sudah mereka memang pasti akan mencari momen yang pas nih. Tapi kalau kita lihat sepertinya ini menjadi tradisi. Dalam arti selalu setiap bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan ini dalam tanda kutip tradisi yang harga-harga akan naik ya, tidak hanya bawang, lalu juga mungkin harga-harga kebutuhan lainnya. Sebenarnya bagaimana untuk setidaknya jangan sampai harga ini melonjak hanya gara-gara mungkin mengarah ke bulan suci Ramadan tadi. Ya, jadi dalam hal ini seharusnya kan pemerintah harus belajar daripada apa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.
kita memang berharap, apalagi konsumen, apalagi ibu rumah tangga kan, berharap supaya ya janganlah ada gejolak-gejolak harga. Kalaupun misalnya ya biasanya naik-naik sedikit-sedikit itu masih hal-hal yang wajar. Jadi memang pertama yang harus dilihat adalah stok pangan kita. Nah, stok pangan kita ini terutama hal-hal yang bersentuhan dengan seperti misalnya hortikultura. Ini kan barang yang tidak bisa bertahan lama. Ya, kalau seperti misalnya katakan tadi yang dihasilkan oleh industri, tepung, minyak, beras itu masih bisa bertahan lama. Gula itu bisa bertahan lama. Tapi kalau kita bicara misalnya masalah hortikultura, ini seperti kan bawang, cabai dan lain-lain itu ada batas waktu Ada batas waktu. Cuman memang kemarin kan pemerintah juga sudah mulai menyikapi. Jadi misalnya seperti bawang ketika musim panen sudah ada gudang tertentu yang mungkin dalam waktu 3-4 bulan itu masih tahan. Tapi itu kan harus betul-betul juga dikelola manajemen distribusinya. Ya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah bagaimana misalnya sampai saat ini kita lihat pengepul-pengepul ini kan masih banyak, tengkulak-tengkulak ini kan masih banyak. Ini juga harus betul-betul bagaimana pemerintah juga pelan-pelan peran ini harus diambil alih gitu loh. Karena ini mata rantai ini yang kadang-kadang juga membuat harga mahal. Kemudian yang kedua, kalau katakanlah pengepul ini juga sudah menguasai katakanlah komoditi tertentu, tentu mereka juga yang akan mengatur daripada distribusi ini. Nah, kadang-kadang nggak itu. Kadang-kadang mereka ketika misalnya melihat bahwa stok cabai kurang, mereka akan coba tahan. Pada saat harga tinggi mereka akan lontarkan gitu loh. Jadi memang kita lihat kan pemerintah akan rencana mengadakan suatu bagaimana mata rantai ini lebih singkat. Petani kalau tidak salah kan Bulog udah membuat suatu rumah pangan kita. Maksudnya nanti dari petani sudah langsung kepada rumah pangan kita mungkin baru ke pasar. Tapi yang perlu diwaspadai adalah pemerintah atau ke Bulog ini harus siap dananya. Karena prakteknya di lapangan kita lihat, katakanlah mungkin pedagang bawang atau mungkin pedagang cabai atau pedagang buah. Kadang-kadang ya pengepul-ngepul ini sebulan lagi mau panen ini udah dibeli duluan. Nah itu dia, biasanya itu yang terjadi karena setelah dibeli duluan atau mungkin mereka simpan dulu sampai ada momen tadi. Nah, itu dia, berarti kan di sini kan petani kemungkinan, ada kemungkinan juga petani butuh uang. Dan dirugikan sebenarnya petani di saat ini ya, karena mungkin mau tidak mau, tapi karena petaninya mungkin butuh uang atau mungkin dia sudah kehabisan uang ya sudah dia jual aja. Padahal mungkin baru bulan depan dia baru panen, tapi udah dijual dari awal. Mau tidak mau kan yang menguasai ini kan pengepul. Nah kayak gitu-gitu, bagaimana ke depan pemerintah harus mampu menata ini dengan baik gitu loh. Karena ya ini kadang-kadang juga hal-hal yang sederhana, tapi kalau mereka ini banyak, mereka ini menguasai komoditi tertentu, ya mereka yang akan mengontrol harganya, mereka yang akan mengontrol nanti kapan harga tinggi baru mereka keluarkan, mereka yang mengepul gitu loh. Jadi ini ke depan harus ditata dengan baik sehingga diharapkan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi tahun ini, tahun depan kita harapkan semakin berkurang sehingga suatu saat tertentu kita akan normal kembali. Karena biasanya ada 2 musim yang akan dilalui. Biasanya apakah menjelang bulan Ramadan atau pada akhir tahun menjelang tahun baru. Itu biasanya adalah momen-momen di mana memang harga ini yang sering tidak stabil saat itu ya. Ya, satu tidak stabil. Yang kemudian juga adalah yang saya katakan juga masalah cuaca. Ini cuaca anomali kita kan ini kan cuaca kita ini kan tidak normal ya. Jadi artinya bisa saja diprediksi misalnya 3-4 bulan ke depan kita akan panen dengan sekian puluh ribu ton ya. Itu ternyata musim hujan, bisa busuk, bisa gagal panen. Nah, ini juga kan harus menjadi salah satu catatan bagi pemerintah. Artinya dalam hal ini misalnya harus ada satu koordinasi antara Kementerian Pertanian, kemudian juga Kementerian Perdagangan, kemudian juga Badan Meteorologi kita yang bisa mungkin memperkirakan musim-musim tertentu sehingga diharapkan bahwa ketika misalnya bahwa 2-3 bulan lagi akan ada panen raya, itu bisa diprediksi bahwa ini cuacanya bagus, tidak terjadi hal-hal yang katakanlah tiba-tiba gagal panen. Nah, pemerintah kan harus mengantisipasi nih. Ya kan kalau misalnya katakanlah memang terpaksanya kita tidak mampu mensuplai kebutuhan dari lokal, ya harus ada waktu jeda untuk mengadakan impor tadi. Ya, sehingga katakanlah barang itu sampai di tanah air kita tepat waktunya. Jangan sampai misalnya sudah berdekatan baru import, ya gejolak tidak terhindarkan kan gitu. Nah itu mungkin tanggung jawab pemerintah dalam hal tersebut menahan harga-harga supaya tidak melonjak atau mungkin memantau oknum-oknum tertentu. Nah lalu bagaimana mungkin dengan masyarakat yang nantinya akan sebagai pembeli, karena mungkin akan sedikit bingung mereka Pak Sarman. Di saat ke pasar hari ini harga cukup tinggi, besok mungkin cukup stabil dan mereka tidak bisa terus memantau itu begitu. Nah bagaimana para pembeli ini nanti konsumen untuk mereka bisa membaca situasi tersebut. Nah, sekarang kan gini, bahwa kemarin kan Pak Menteri Perdagangan juga sudah mengadakan suatu gerakan stabilisasi harga pangan.
Artinya kan beberapa komoditi pokok kita kan saat ini ada di pemerintah nih, khususnya di Bulog. Misalnya seperti beras, ya sudah diklaim bahwa kita punya beras 2 juta ton misalnya kan. Kemudian bawang putih ada sekitar 60 ton, 60 ribu ton. Kemudian bawang merah juga seperti itu, gula juga seperti itu. Jadi memang dalam hal ini Bulog dan pemerintah itu sudah harus proaktif ya, proaktif mengadakan suatu tinjauan ke lapangan, tinjauan kepada pasar-pasar, kira-kira stok-stok mana yang kurang. Baik. Ya, terutama mungkin kan dalam jangka waktu mendekati bulan puasa, mendekati Lebaran, itu kan volume peningkatan permintaan itu kan semakin tinggi. Semakin tinggi, betul. Semakin tinggi. Nah, itu kalau bisa jangan sampai misalnya ada jeda. Jedanya dalam arti kata bahwa kebutuhan satu pasar ini 1 ton, ini sempat misalnya sampai setengah hari ternyata tidak jelas suplainya, ini pergerakan itu akan cepat. Karena kan kita katakan bahwa pasar itu kan nggak bisa bohong gitu loh. Ya ketika demand dan supply-nya tidak seimbang, otomatis dia akan bergejolak. Nah, itu yang selalu kita katakan kepada pemerintah, bahwa stok kita yang ada ini harus dipublikasi seluas-luasnya kepada masyarakat, harus ditunjukkan kepada masyarakat, ditunjukkan kepada pedagang, juga kepada pengusaha distributor gitu. Karena kadang-kadang gini, kalau ada oknum-oknum yang nakal, ingin katakanlah menyimpan barang atau katakanlah dia ingin bagaimana mendapat keuntungan lebih besar, dia tahan ini barang, itu kan karena dia lihat bahwa satu saat ini akan harga itu akan naik karena atau permintaan akan tinggi nantinya. Tinggi, kemudian juga pasokannya berkurang, dia akan tahan itu. Tapi kalau dilihat bahwa stok kita berlimpah, bawang kita banyak, daging kita banyak, beras kita banyak, tidak mungkin dia menahan itu, dia akan rugi. Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak Sarman, terutama bagi para pedagang kecil ternyata memang sepertinya juga dirugikan dalam hal ini ya. Nanti kita akan bahas, pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report.